Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj as-sahih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita selalu memperbaharui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sebagai sumber segala sesuatu tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Maka kita semuanya adalah bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita kelanjutan pembahasan surat Fatir kita. Malam ini kita masuk pada ayat 31 sampai 30, Bapak Ibu sekalian. 21 sampai 30. Jemaah sekalian, karena Ustadz kita sudah bersama dengan kita, Ustadz Tony Tarwani, maka kepada Ustadz Tony Tarwani kita minta dengan segala hormat supaya beliau bersedia memandu kita, membimbing kita, membaca kitab suci Al-Quran, surat yang ke-35, ayat wani, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhal Ustadz Tony. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta maaf Ustadz. Bapak Ibu sekalian, kita teruskan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yusmi'u man yasha. وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير
وإن كذبوا فقد كذب الذين من قبلهم رسلهم بالبينات وبالزبور وبالحديد ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألم تر أن الله أنزل من السماء أخرجنا به ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الجبال جدد بيض حمر مختلف ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه ومن الناس والأنعام مختلف كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ليوفيهم أجورهم أجورهم ويزيدهم ويزيدهم من من فضله فضله إنه إنه شكور. صدق الله العلي Sadaqallahul aliyyul azim. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله الأطهار صلوات اللهم صل Allahumma على salli ala محمد Muhammad wa ali اللهم صل Muhammad. على محمد Allahumma salli ala Muhammad اللهم صل على wa ali محمد Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajib wa rajib. Kita aturkan terima kasih banyak kepada Ustadz kita, Ustadz Tony Sandwani. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah kepadanya dan kepada keluarganya. Juga untuk Bapak Ibu semuanya yang telah ikut melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga ayat-ayat Al-Quran nanti menjadi saksi di akhirat atas keseriusan dan kesungguhan kita semuanya untuk mengenal Allah melalui kitab sucinya. Mari kita teruskan surat Fatir, surat ke-35 kita. Fatir artinya penciptaan sejak dari awal, dan alam semesta yang bersifat materi, menurut para ilmuwan adalah tercipta dalam bentuk ledakan besar. Surat Fatir adalah surat yang ke-35, artinya pencipta, turun di Mekah, karenanya disebut surat Makkiyah. Jumlah ayat 45 ayat. Dan tadi kita sudah sampai di ayat 30. Berarti insya Allah pertemuan berikutnya ayat 31 sampai 40. Kemudian pembahasan terakhir kita sampai di ayat 28, 29 dan 30. Dan di lembaran ini juga kita akan membaca ayat 21. Terakhir di ayat 19 sampai 20 Allah SWT berfirman bahwa sebetulnya yang namanya kebenaran itu terang benderang, jelas. Seperti mana jelasnya antara orang buta dan orang melihat. Seperti mana juga jelasnya antara kegelapan dan terang. Jadi gelap dan terang adalah dua hal yang jelas perbedaannya. Kita tutup mata kita dan kita buka mata kita juga jelas perbedaannya. Kita tutup mata kita, maka tidak ada satupun yang bisa kita saksikan. Yang kita lihat hanyalah gelap gulita saja. Dan begitu mata kita buka, maka kita saksikan dunia ini, alam semesta ini. Jadi alam semesta yang begini luas, rahasianya terletak pada biji mata kita, bola mata kita, yang besarnya cuma kurang lebih seperti kelereng saja, gunduk. Jadi kita ini melihat dunia hanya dengan dua biji gunduk, dua biji kelereng. Bola pingpong masih jauh lebih besar. Bola mata kita ataukah biji mata kita jauh lebih kecil daripada bola pingpong. Tapi dengan biji mata kita itu, kita menyaksikan alam semesta. Kita menyaksikan keindahan dan berbagai macam fenomena-fenomena. Maka Allah mengatakan jelas perbedaan antara orang yang tutup mata dan orang yang buka mata. Sebagaimana jelasnya perbedaan antara gelap dan terang. Begitu juga wala zillu walal harur. Begitu juga jelas perbedaan antara azil, sesuatu yang adem, teduh, tidak terkena cahaya, dan harur yang panas. Jadi perbedaan antara yang sejuk dan yang panas juga jelas. Kalau kita berteduh di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa sejuk, dingin.
Sementara kalau kita membiarkan diri kita terpapar oleh sinar matahari siang hari, maka kita akan merasa sangat panas. Kita berdiri di luar ruangan yang terbuka, beda dengan berdiri di dalam ruangan yang ber-AC. Jadi jelas perbedaan antara azil dan harur. Begitulah kebenaran dan kebatilan. Jadi artinya kebenaran dan kebatilan ini sebetulnya boleh dikatakan tidak perlu dipelajari. Yang perlu kita lakukan tinggal menanyakan kepada hati nurani kita. Lalu untuk apa kita belajar? Belajar itu sebetulnya adalah dalam rangka menumbuh suburkan jiwa kita. Jadi belajar itu adalah dalam rangka menyempurnakan jiwa kita. Kalau mengenal yang benar dan salah saja, tidak perlu sebetulnya. Kalau misalnya orang harus diajari dulu baru mengenal kebenaran dan kebatilan, lalu siapa yang menerima Nabi di awal-awal? Bukankah Nabi butuh penerimaan dulu? Kalau tidak diterima, bagaimana bisa Nabi bisa mengajari mereka? Jadi Nabi mengajari manusia pada saat itu karena diterima terlebih dahulu. Yang tidak menerimanya, ia tidak belajar dari Nabi. Jadi kalau begitu, asas pertamanya adalah penerimaan. Diterima dulu, baru kemudian belajar. Atas dasar apa diterima? Jelas, Nabi adalah orang yang benar, dan musuh Nabi adalah orang yang batil, salah. Jadi artinya harus terang dalam jiwa manusia perbedaan antara kebenaran dan kebatilan, antara benar dan salah. Setelah itu baru kemudian belajar. Belajar itu adalah dalam rangka menyempurnakan jiwa kita. Belajar itu ibarat menyiram tanah yang ada benihnya dengan air hujan, dan dengan siraman air itu maka kemudian tumbuh-tumbuhan tersebut tumbuh menjadi tumbuhan yang sempurna. Tumbuh menjadi pokok-pokok yang sempurna. Begitulah juga dengan jiwa kita. Maka nanti di akhir pertemuan kita ini yang kita saksikan nanti adalah pentingnya belajar. Jadi di dalam ayat ini kita akan bicara tentang ulama, dan ujungnya nanti adalah tentang apresiasi, penghargaan, reward yang Allah berikan kepada orang yang bersungguh-sungguh belajar. Jelas guys, berbahagia, coba kita lihat. Dua di depan kita. Ini kan jelas ya, antara daerah yang kering kerontang, ini adalah akibat tidak turun hujan, kering, kerontang sampai pohon-pohon, pokok-pokok ini juga mati. Tanah-tanah ini kelihatan kalau tadinya berair ini, tiba-tiba kemudian airnya habis, dan kemudian tanahnya menjadi retak-retak seperti ini, terbelah seperti ini. Kenapa? Karena kadar airnya sudah tidak ada. Kadar air yang menyebabkan pohon ini kemudian menjadi mati. Jadi kelihatan sekali bagaimana tidak menyenangkannya suasana yang kering kerontang. Bahkan jangankan kita, bahkan pohon sekalipun ogah, enggan untuk tumbuh di tanah yang kering kerontang seperti ini. Sebaliknya di sebelah kiri sini, di sebelah kanan kita ini, kita menyaksikan ini adalah daerah yang sangat subur. Airnya mencukupi, air hujan selalu datang. Kita lihat bahkan di tempat yang tinggi pun subur. Kenapa? Karena air hujan selalu menyiramnya, menimpanya. Lalu kemudian ditanami tumbuhan apa saja tumbuh. Kita lihat di sini berbagai macam tumbuh-tumbuhan tumbuh. Kelapa pun tumbuh. Pohon pisang di sana juga tumbuh. Pohon-pohon lain, pohon mangga juga tumbuh di sana. Pohon macam-macam semua tumbuh. Bahkan padi-padian juga tumbuh di sini. Semuanya tumbuh. Apa sebabnya? Karena ada air hujan. Bapak Ibu sekalian, beginilah hati manusia. Jadi manusia itu sebetulnya membedakan cuma ini saja, ada hatinya yang kering kerontang, yang disebut dengan hatinya telah mati, ada orang yang hatinya subur seperti ini. Nah, ilmu pengetahuan tadi, kita disuruh belajar dalam rangka menyempurnakan jiwa kita, agar jiwa kita itu tumbuh subur seperti ini. Jiwa yang selalu belajar dan tumbuh subur akan mengakomodasi banyak sekali perbedaan. Di sini tumbuh berbagai macam keberagaman. Di sini beragam tumbuh-tumbuhan. Sedangkan di sini tidak bisa tumbuh apapun juga.
Jadi tanda orang yang kering hatinya adalah menolak keberagaman. Jadi kalau ada orang yang menolak pluralitas, keberagaman, diversity, maka menunjukkan jiwa orang itu adalah kering kerontang. Semakin subur jiwa, semakin menerima perbedaan. Seperti mana tanahnya sama, air yang turun juga sama, tetapi di sini bisa tumbuh pohon pinang, pohon kelapa, pohon pisang, padi-padian, dan berbagai macam pohon-pohonan yang tak terhitung di sini. Begitulah juga jiwa manusia. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Tidak sama juga antara yang hidup. Kita lihat tadi tanah yang subur dengan tanah yang tadi kering kerontang, tanah yang mati. Ma yastawil ahya'u walal amwat. Jadi tidak sama antara orang yang jiwanya hidup dan orang yang jiwanya telah mati. Orang yang jiwanya telah mati sebetulnya telah menjadikan tubuhnya sebagai kuburan bagi jiwanya. Jadi orang yang jiwanya telah mati menjadikan tubuhnya sebagai kuburan bagi jiwanya. Allah mengatakan, ma yastawil ahya'u walal amwat. Sungguh tidak sama antara orang yang hidup hatinya dan orang yang mati hatinya. Bagaikan tadi tidak samanya antara tanah yang kering kerontang dengan tanah yang subur makmur. Innallaha, sungguhnya Allah, yusmi'u may yasha. Sungguhnya Allah SWT akan membuat mendengar may yasha, siapa yang dikehendakinya. Siapa yang bisa mendengar? Yang hatinya hidup. Jadi syarat supaya Allah membuat mendengar hati kita adalah hati harus hidup. Manakala hati kita mati, maka wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Bahkan Nabi sendiri, di sini adalah Nabi Muhammad. Wa ma anta, dan kamu sendiri Muhammad tidak akan sanggup, tidak akan mungkin bimusmi'in, membuat mendengar, menjadikan mendengar man fil kubur, orang-orang yang hatinya telah terkubur di dalam tubuhnya. Jadi ada orang yang hatinya telah mati, dan orang seperti itu adalah seperti mayat hidup. Apa sebabnya? Hatinya telah dikubur di dalam tubuhnya yang besar, tubuhnya yang kekar. Maka jemaah sekalian berbahagia, terkadang ada orang yang tubuhnya kekar, besar, sehat, walafiat, tetapi jiwanya mati. Tapi terkadang kita menyaksikan ada orang yang tubuhnya secara lahiriah adalah cacat, tidak sempurna, tetapi jiwanya sempurna. Maka kita lihat mana yang lebih baik antara orang yang tubuhnya sehat walafiat, besar dan kekar, tapi jiwanya mati, atau yang kedua, tubuhnya cacat, kurang sempurna, sakit-sakitan, tetapi jiwanya hidup. Tentu saja kita tidak menginginkan keduanya. Tapi seandainya suruh memilih, tentu memilih yang kedua. Yaitu tidak apa-apa tubuhnya sakit-sakitan, tetapi jiwanya sehat. Agama datang mengajarkan kita agar tubuh sehat dan jiwa juga sehat. Agama datang mengajarkan kita tentang makanan-makanan yang bersih, yang suci. Ditinggalkan. Untuk apa? Supaya tubuh kita sehat. Jadi agama datang mengajarkan kita berbagai macam hukum-hukum tentang makanan dan minuman adalah agar tubuh kita sehat. Agama datang mengajarkan kepada kita berbagai macam jenis pengetahuan, terutama pengetahuan mengenal Allah, ma'rifatullah, agar jiwa kita juga hidup. Agama menghendaki kita sempurna dua-duanya, lahir dan batin. Tetapi andai kata kita disuruh memilih, tentu terpaksa kita memilih yang kedua, yaitu tidak apa-apa tubuhnya sakit-sakitan, yang penting jiwanya sehat. Kenapa? Karena kalau tubuhnya sehat walafiat, kekar, tetapi jiwanya mati, maka akan mengancam juga nyawa orang lain. Akan mengancam ketentraman orang di sekitarnya. Akan mengancam keharmonisan orang-orang yang ada di lingkungannya. Nabi datang memberikan peringatan tentang apa yang terjadi dengan jiwa kita. Jadi Nabi datang menjelaskan bahwa jiwa seperti ini tadi, ada yang mati, ada yang hidup.
Jiwa adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena jiwa terang benderang baginya mana kebenaran dan mana kebatilan. Mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang manfaat dan mana yang mudarat. Jiwa manusia terang. Itu sebabnya dalam Al-Quran dikatakan, La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak perlu agama dipaksakan. Kenapa? Kad sungguh tabayyana rusydu minal ghayy. Karena sudah jelas perbedaan antara ar-rusyd yang benar dan al-ghayy yang salah, yang bengkok. Maka Nabi datang sebagai apa? Memberi peringatan saja. Mengingatkan kita tentang diri kita. Nabi adalah nazir terhadap manusia seluruhnya. Manusia seluruhnya kita simbolkan dengan ini adalah merupakan umat Muhammad. Dan Nabi datang tidak untuk memaksa mereka mengikuti agama yang dibawa oleh Muhammad. Nabi datang mengingatkan mereka bahwa di dalam tubuh-tubuh mereka yang dari jauh kita kelihatan kecil, tapi ada jiwa mereka yang luar biasa besarnya. Jiwa mereka yang bisa menampung semesta. Jiwa mereka yang bisa ma'rifat kepada Tuhannya. In anta illa nadhir, kata ayat ini. Maka tiadalah kau Muhammad kecuali hanya pemberi peringatan saja. Jadi Nabi datang kepada kita hanya menyampaikan saja, memberikan peringatan. Persoalan mengambil pelajaran atau tidak, urusan kita masing-masing. Akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Sikap kita di dunia akan kita lakoni nanti di akhirat. Kalau kita di dunia menolak Nabi, kita bertanggung jawab di akhirat. Kita di dunia menolak Nabi, kita juga akan menerimanya nanti di akhirat. Maka Nabi datang, in anta illa nadhir, inna arsalnaka. Sesungguhnya kami mengutus kamu Muhammad. Bil haqqi, membawa kebenaran. Dan karena Nabi datang membawa kebenaran, sedangkan kebenaran tadi sudah ada secara potensial, secara inherent, di dalam diri kita, secara laten di dalam jiwa kita, maka harusnya apa yang dibawa Nabi gampang diterima oleh jiwa manusia. Seperti tadi kita lihat, bagi jiwa manusia jelas terang dan gelap. Jelas antara tutup mata dan buka mata. Karena Nabi datang membawa kebenaran dengan gampang diterima, dengan gampang ditalar, dengan gampang kita bisa pikirkan, maka Nabi datang hanya basyiran wa nadhira. Datang memberikan kabar gembira, memberikan semacam motivasi bahwa kalian yang berbuat baik, kebaikan kalian tak saja kalian terima di dunia, tapi juga nanti kalian terima di akhirat. Wa nadhira, dan juga Nabi datang sebagai pemberi peringatan, yaitu bahwa kalau kalian berbuat buruk, keburukan dan kejahatan itu kalian pertanggungjawabkan di akhirat. Seperti kata Al-Husain di Karbala pada saat dia akan dibunuh oleh musuh-musuhnya, dia berkata bahwa kalau kalian membunuh saya, apa yang kalian katakan nanti di hadapan datukku di akhirat. Karena Nabi nanti di sana didatangkan sebagai saksi. Sebagai Nabi yang telah menjalankan tugasnya, dia diberikan wewenang. Dia diberikan hak untuk menjadi saksi atas umatnya. Kalau kalian bunuh saya, cucunya, lalu apa yang kalian katakan terhadap datukku nanti di sana? Jadi artinya apa? Imam Husain tidak menunjukkan takut mati sama sekali. Hanya justru kasihan dengan mereka yang akan bunuhnya. Apa yang kalian katakan nanti di hadapan datukku? Sekarang pemihakan kita. Posisi pijakan kita di dunia, itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Ada orang yang kita serang dengan kata-kata, dengan verbalitas, dengan fisik, kita akan pertanggungjawabkan di akhirat. Ada orang yang kita tolong dan selamatkan di dunia, akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Semuanya tidak ada yang luput dari catatan Allah SWT. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Nabi datang sebagai nazir, basyira wa nadhira, dan Allah mengatakan tidak pernah ada satu umat yang kosong daripada pemberi peringatan itu.
Wa in min ummatin, tak pernah ada satu umat illa kecuali bahwa pasti diberikan juga kepadanya pemberi peringatan. Illa khala fiha nadhir, kecuali juga ada padanya, telah berlalu sesuai dengan berlalunya umat itu juga pemberi peringatan. Jadi tidak pernah ada satu umat yang tidak pernah ada padanya pemberi peringatan. Pertanyaannya, bagaimana kalau pemberi peringatan itu tidak sampai di suatu tempat? Seperti misalnya pada umat-umat sebelumnya, saya tidak sampai di Nusantara. Apa yang menjadi masalah? Disinilah nanti di akhirat beratnya tanggung jawab orang-orang yang menghalangi tugas kenabian. Jadi di sini katakan bahwa wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak pernah ada satu umat kecuali bahwa padanya juga ada pemberi peringatan. Tetapi kenapa tidak semua anggota umat itu, warga umat itu menerima peringatan dari Nabi? Jawabannya adalah karena ada pihak-pihak tertentu yang telah menghalang-halangi kerja-kerja, tugas-tugas Nabi tersebut. Nabi Muhammad kita saja misalnya kita lihat, dia mulai menyampaikan dakwahnya di Mekah, harapannya supaya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tetapi apa yang terjadi? Tugas dakwah Nabi di Mekah tidak bisa berjalan dengan baik. Karena diganggu dan dihalangi, dihambat terus-menerus oleh para penentangnya di Mekah. Bahkan setelah Nabi pun meninggalkan Mekah, Nabi pindah ke Yastrib, Madinah, mereka juga selalu mengumpulkan orang-orang untuk menyerang Nabi di sana. Luar biasa. Bahkan kita lihat ini terjadi terus-menerus. Jadi sebetulnya yang menyebabkan dakwah tidak sampai kepada seluruh anggota umat adalah karena ada pihak-pihak tertentu yang menghalangi Nabi. Itulah sebabnya Tuhan di dalam Al-Quran tidak pernah berbicara tentang Nabi kecuali bahwa juga dibicarakan musuhnya. Apa sebabnya? Karena sang musuh itulah yang bertanggung jawab tidak sampainya dakwah kepada seluruh manusia. Pada zaman Nabi Ibrahim ada Namrud yang menghalanginya. Bahkan yang terjadi adalah Ibrahim diusir. Apa artinya? Berarti seluruh nanti orang yang ada di Babilonia, Sumeria pada saat itu akan meminta pertanggungjawaban kepada Namrud. Kenapa? Karena mereka dipisahkan oleh pemandu hati mereka, yaitu Ibrahim, oleh Namrud. Begitu juga pada zamannya Nabi Musa dan Fir'aun. Fir'aun akan diminta pertanggungjawaban. Orang-orang Mesir terhalangi, terhijab daripada kebenaran, cahaya kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa karena dihalang-halangi, bahkan dikejar-kejar oleh Fir'aun. Begitulah seterusnya sepanjang masa. Yang paling bertanggung jawab di akhirat adalah yang menghalang-halangi jalannya. Makanya di dalam Al-Quran seringkali kita menemukan kata-kata wa yasudduna an sabilillah. Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Seringkali kita menemukan dalam Al-Quran orang-orang nanti di akhirat saling tuduh-menuduh. Kenapa? Karena mereka menjadi penghalang sampainya dakwah kepada mereka. Bayangkan kalau ada orang menyampaikan kebenaran, tetapi pihak lain yang juga mengaku sebagai pengikut Nabi misalnya, tetapi kerjanya melontarkan fitnahan-fitnahan, ya, buhtan, cerita-cerita yang tidak benar, persis seperti yang mereka lakukan kepada Nabi dulu. Sampai sekarang selalu ada model-model dan jiwa-jiwa seperti itu, dan tanda bahwa jiwa mereka telah mati. Jemaah sekalian berbahagia, maka Nabi datang seperti juga nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya ditolak oleh umatnya. Gambar sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, gambar ini adalah menunjukkan, ini gambar ini maksudnya, ini menunjukkan bagaimana mereka menolak Nabi Nuh. Ya, terpaksa Nabi Nuh bikin perahu. Allah perintahkan untuk bikin perahu. Kenapa? Karena mereka menolak Nabi Nuh, kemudian ditenggelamkan oleh Allah. Artinya bahwa selama 950 tahun Nabi ada di tengah-tengah mereka, sepanjang itu juga mereka menghalang-halangi Nabi menyampaikan kebenaran. Seluruh nabi-nabi mengalami seperti itu. Maka pada saat Nabi Muhammad datang, begitu juga. Juga dihalang-halangi seperti dihalang-halanginya Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh nanti kemudian hijrah di atas perahu, Nabi kemudian hijrah ke Yastrib. Kemudian Nabi Nuh menjadikan perahunya sebagai parameter keselamatan, maka Nabi Muhammad kita juga punya parameter keselamatan yang disebut dengan Safinatun Najah. Safinah an-Najah. Perahu keselamatan.
Wa in yukadzibuka. Dan jika mereka mendustakan kamu Muhammad, kaknya ini Muhammad. Jadi ini kaknya adalah Nabi. Jika mereka mendustakan kamu Muhammad, maka ketahuilah bukan cuma kamu yang mereka dustakan. Faqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Begitu juga orang-orang sebelum mereka juga mendustakan nabi-nabinya. Mereka juga melakukan hal yang sama. Kadzdzabal ladzina min qablihim. Orang-orang sebelum kamu Muhammad, umat-umat sebelum kamu Muhammad juga mendustakan nabinya. Kapan? Ja'athum rusuluhum. Ketika nabi datang kepada mereka, ja'athum rusuluhum. Ketika nabinya datang kepada mereka, mereka mendustakannya. Padahal nabi datang kepada mereka tadi bil bayinat. Nabi datang dengan keterangan yang jelas. Dengan keterangan yang jelas, dengan seperti tadi jelasnya siang dan malam, jelasnya gelap dan terang. Jelasnya tempat yang teduh dengan tempat yang panas. Jelasnya antara tutup mata dengan buka mata. Ja'athum rusuluhum bil bayinat wa bizubri, bahkan datang dengan lembaran-lembaran pengajaran. Bizubur itu adalah dengan pelajaran-pelajaran. Disebut azur karena diajarkan sedikit demi sedikit. Zubur itu adalah bisa diartikan juga lembaran-lembaran. Diajarkan kepada mereka sehalaman demi sehalaman. Separagraf demi separagraf. Seayat demi ayat. Diajarkan kepada mereka. Nabi berpuluh tahun ada di tengah-tengah mereka. Nabi Muhammad kita 23 tahun di tengah-tengah mereka. Bahkan Nabi Nuh tadi 900 tahunan ada di tengah-tengah mereka. Dengan sabar, dengan telaten, mengajari mereka, menyampaikan kepada mereka tentang kebenaran dengan program yang jelas dan bil kitab, dan juga yang disampaikan dalam bentuk Zubur itu kemudian dikompilasi dalam bentuk Alkitab, dan isinya adalah semuanya adalah kebenaran, menerangi hati, menerangi pikiran, tapi mereka mendustakannya. Maka kalau kamu sekarang mereka dustakan Muhammad, mereka juga mendustakan nabi-nabi sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, apakah ini terjadi pada zaman Nabi saja? Artinya orang yang sesama dengan Nabi mendustakan Nabi? Jawabannya tidak. Sampai sepanjang masa. Sampai sepanjang masa. Kenapa? Ini bentuknya mudhari. Yukadzibu ini adalah bentuk mudhari. Berarti bentuk berkelanjutan. Istimrar. Sedangkan di sini bentuk lampau berbicara tentang umat sebelumnya. Ini adalah fi'il madhi. Jadi di sini yang katakan yukadzibu artinya Nabi terus-menerus didustakan. Pertanyaan, apakah Nabi masih ada? Nabi selalu diteruskan oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Nabi. Maka begitu seterusnya. Didustakan Nabi, didustakan setelahnya Nabi, didustakan setelahnya Nabi. Begitulah seterusnya. Sampai yang ke-12 Allah mengangkatnya karena mereka mendustakannya. Wa in yukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Padahal dia datang untuk apa? Untuk kepentingan manusia. Ja'athum rusuluhum. Sedangkan para penentangnya itu adalah justru menentangnya untuk mempertahankan kenikmatan duniawi mereka dengan memberikan sedikit bayaran-bayaran kepada orang-orang yang dia gerakkan. Jadi yang paling utama adalah penggerak utamanya mereka yang berkepentingan dengan dunia dan materi, tetapi sayangnya laron-laron yang ada di sekitar mereka mau mengorbankan apa saja, padahal dia hanya mendapatkan remah-remah, sisa-sisa daripada apa yang diperoleh oleh tokoh utamanya tersebut. Mereka melakukan itu. Orang-orang terlibat membunuh Al-Husain di Karbala, puluhan ribu orang. Banyak di antara mereka yang tidak menerima bayarannya karena sudah terjadi perang saudara setelah itu. Sudah mencari di antara mereka, bersembunyi kemana-mana. Akhirnya mereka telah melakukan kekerasan, kejahatan, bahkan dosa besar, tetapi mereka tidak menikmatinya juga. Apa sebabnya? Mereka adalah orang-orang yang berhasil dipalingkan hatinya kepada dunia, padahal dunia adalah sesuatu yang tidak mesti bagi mereka. Sering sekali kita mendengarkan ada pembunuh bayaran dipakai, setelah membunuh, sasarannya ternyata dari ratusan juta yang dijanjikan, baru 5 juta yang diberikan kepadanya, habis itu ditangkap. Luar biasa. Sering sekali kita saksikan ini. Dari dulu sampai sekarang terjadi. Mereka melakukan karena mereka telah diperdaya. Ini adalah hujan.
Dan dengan hujan ini kita menyaksikan kehidupan di belakang sana itu adalah subur. Bahkan gunung-gunung batu sekalipun itu di belakangnya sana adalah gunung-gunung batu ya. Di belakang sana ini adalah gunung-gunung batu ya. Ini gunung batu, tapi kelihatan menjadi hijau juga. Ya, kenapa? Karena hujan selalu turun. Begitu pentingnya air. Dari mana air ini? Coba lihat. Dari atas. Bapak Ibu lihat arah jatuhnya hujan ini dari atas. Nah, wahyu itu adalah dari atas. Dari Allah turun ke bawah kepada jiwa manusia. Jadi wahyu itu, kitab suci ini adalah bagaikan air yang turun dari langit untuk menyirami jiwa-jiwa yang tadi telah mati. Seperti mana hujan turun juga dari langit, dari atas, untuk menyirami tanah-tanah yang sudah mati, dan tanah-tanah yang mati, bahkan kita lihat subur, makmur. Bahkan gunung-gunung yang aslinya gunung batu ini juga bisa hijau di bagian-bagian luarnya. Karena apa? Karena hujan. Kita lihat dari jauh di sana, bahkan ada air terjun dari gunung. Kenapa? Karena curah hujan tinggi. Jemaah sekalian berbahagia, hujan dan wahyu hampir sama. Hujan adalah untuk kepentingan tubuh kita, dan kemudian wahyu untuk kepentingan jiwa kita. Lalu hubungan antara tubuh dan jiwa, hubungan antara hujan dan wahyu bersatu pada salat. Karena tidak sah salat kalau tidak berwudu terlebih dahulu. Dan alat utama untuk berwudu adalah air yang suci dan mensucikan. Summa akhadtu alladziina kafaru. Nabi mengatakan, tetapi bagi mereka menentang kaum Muhammad, kafaru tadi, akhastu, saya akan azab mereka, saya akan hukum mereka. Fakaifa kana nakir, dan dia akan menyaksikan bagaimana ujung akhir daripada kemurkaanku. Alam tara anna Allah. Apakah engkau tidak memperhatikan? Alam tara, apakah engkau tidak memperhatikan? Anna Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala anzala minas sama'i ma'a. Tadi kita sudah lihat. Harusnya setiap terjadi hujan seperti tadi, kita tidak hanya sekedar bergembira karena hujan telah turun, tetapi harusnya membuat kita termenung, tafakkur, melihat ke dalam jiwa kita, bahwa kalau tanah saja, makhluk-makhluk hidup begitu gembiranya ketika hujan turun, maka harusnya apatah lagi dengan jiwa kita. Inna Allah anzala minas sama. Dialah Allah ma'an, air, diturunkan air. Fakhrajna bihi, lalu dengan air itu akhrajna, kami keluarkan, bihi, dengan air itu, samaratin, berbagai macam buah-buahan. Mukhtalifan, bermacam-macam. Alwan, warnanya. Kita lihat jemaah sekalian berbahagia, airnya sama semuanya. Air yang turun di seluruh dunia sama. Secara kimiawi sama juga kadarnya, hidrogen, oksigen, H2O. Tanah juga sama. Di tempat yang sama, di tanah yang sama, tapi ditanami tanaman yang berbeda. Kita lihat jemaah sekalian, keluar berbagai macam warna. Kita lihat tanahnya coklat, tumbuh-tumbuhan keluar berwarna hijau. Daunnya ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah. Kembang-kembang bunga-bungaan bermacam-macam warnanya. Bahkan buah-buahan juga ada buah yang warnanya macam-macam. Ada buah yang warnanya ungu, ada buah yang warnanya merah seperti melon, ada buah yang bermacam-macam lagi. Semua warna-warna ada. Padahal airnya sama, tanahnya sama. Di tanah yang sama, dengan air hujan yang sama, kita tanam satu semangka, tanam satu buah naga, maka semangka keluar dengan warna merahnya, buah naga keluar dengan warna ungunya. Bahkan di buah yang sama, kulitnya hijau tetapi isinya di dalam putih. Samaratin mukhtalifan alwanuha. Buah-buahan itu bermacam-macam warnanya. Untuk apa sebetulnya? Bukan hanya untuk kita makan, tetapi harusnya selain kita makan, menjadi santapan rohani kita. Bahwa buah-buahan itu, hujan yang turun dari langit itu, bahkan warna-warni yang bermacam-macam itu,
adalah merupakan caranya Tuhan memperlihatkan dirinya, namanya tajalli. Maka air, buah-buahan, warna-warni, itu namanya lokus mazhar, tempat Allah memperlihatkan dalam tanda petik dirinya. Maka semakin banyak kita menyaksikan itu, semakin banyak artinya semakin tua usia kita, harusnya semakin ma'rifat kita kepada Allah. Karena semakin tua kita kan berarti semakin banyak buah-buahan yang kita makan. Semakin berusia kita berarti semakin banyak warna-warni yang kita saksikan. Dan harusnya semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang melakukan itu semuanya adalah Allah Rabbul Alamin. Wa minal jibali, bahkan juga dari gunung-gunung. Kita saksikan tadi ada gunung batu yang warnanya hitam, ada gunung batu warnanya putih, ada gunung batu warnanya coklat. Wa minal jibali judadun. Dan di dalam gunung, dari gunung-gunung itu juga ada judadun. Ada garis-garis. Judadun. Kata judadun itu sesuatu yang terbentuk belakangan. Dari kata jadid. Judadun, bidun, yang berwarna putih. Wahomron, ada juga berwarna merah. Mukhtalifun, juga lagi-lagi mukhtalifun. Nih. Jadi buah-buahan, ini kita lihat, ini buah-buahan tadi mukhtalifan. Ternyata juga gunung-gunung juga mukhtalifun juga. Alwanuha, warna-warnanya. Wagarabibu sudun. Dan ada warnanya hitam pekat. Lihat tadi apa namanya gunung. Ada warna gunung tadi yang tanahnya apa namanya yang batunya hitam pekat. Garabibu sudun. Warnanya gunung itu hitam pekat. Kalau kita pergi ke Mekah, batu-batu cadas hitam semuanya pekat. Tapi kita lihat tadi di gambar kita, atau kita pergi ke Bandung lewat yang banyak gunung-gunung kafurnya itu, gunung-gunung berwarna putih semuanya. Jadi gunung-gunung sendiri berbeda-beda warnanya. Buah-buahan berbeda-beda warnanya. Lalu apa tujuannya memperlihatkan itu? Sebagai mazhar, sebagai lokus. Caranya Allah ingin perlihatkan dirinya. Bahwa semua yang plural ini adalah caranya dia memperlihatkan dirinya. Semua yang plural itu bermula dari satu, sebagaimana kalau kita melihat cahaya tadinya tunggal, tapi begitu keluar, terpencar menjadi berbagai macam berkas-berkas warna. Coba Bapak Ibu lihat juga hewan-hewan di hutan, bermacam-macam. Ada yang seperti ini. Ini hewan beneran. Kalau kita lihat seperti boneka, tapi ini adalah hewan beneran. Yang termasuk langka. Ini adalah ular. Ya, ular beneran. Ini juga adalah hewan mirip tadi. Kita lihat seperti lukisan. Ya. Ini adalah unggas. Sejenis itik, bebek. Kita lihat warnanya luar biasa kayanya. Kita lihat seperti ini misalnya. Alangkah indahnya. Ini adalah juga hewan. Seperti juga bukan hewan. Begitu Tuhan menciptakan semuanya. Kita juga manusia. Kita lihat jemaah sekalian. Kita manusia bermacam-macam warnanya nih. Mulai daripada yang hitam pekat sampai kepada yang putih. Ada yang coklat, ada yang enggak kuning, dan sebagainya. Jadi padahal kita ini orang tuanya sama. Sama-sama dari Adam, sama-sama dari Hawa. Sama-sama juga makan dari makanan yang sama. Sama-sama makan gandum, sama-sama makan beras, sama-sama makan mentega, sama-sama makan kentang. Tapi kok bisa berwarna-warni, berbeda-beda. Mirip tadi dengan tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan. Gunung-gunung, semuanya menjadi berbagai macam warna. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Lalu siapa yang berhasil menangkap sinyal-sinyal, tanda-tanda, tajalli Allah dari semuanya tadi, yaitu al-ulama. Ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Apakah ulama itu hanya ahli agama? Tidak. Ulama bentuk jamak dari kata alim. Jadi orang berilmu, tunggal alim. Dalam Al-Quran ada kata ulama,
ada kata alimun. Jadi ada kata ulama, ada kata alimun. Ulama adalah bentuk jamak tidak beraturan, sedangkan alimun adalah bentuk jamak yang beraturannya. Jadi kata ilmu, orangnya namanya alim, fa'ilnya, bentuk jamaknya adalah ulama, jamak tidak beraturan, sedangkan jamak beraturannya adalah alimuna. Kita lihat contohnya adalah orang yang ulama. Berbicara tentang berbagai macam teori pengetahuan. Ini adalah buku yang diterbitkan oleh Sadra, ditulis oleh Murtada Mutahari, isinya adalah tentang epistemologi, tentang pengetahuan. Murtada Mutahari adalah ulama yang kerjanya belajar dan belajar dan belajar, mempersembahkan hidupnya kepada manusia. Dia dibunuh, ditembak dari jarak dekat oleh siapa? Oleh tadi, orang-orang yang selalu menghalang-halangi kebenaran. Padahal yang dilakukan Mutahari tidak pernah mengancam orang, tidak pernah juga kasar kata-katanya kepada orang. Kemana-mana hanya berbicara tentang pengetahuan seperti ini. Dia mengatakan bahwa alat pengetahuan ataukah instrumen pengetahuan, tools daripada pengetahuan itu 3. Indra, akal, dan hati. Kemudian sumber pengetahuan, alam, akal, hati, dan sejarah. Berbicara tentang ini terus dibahas panjang lebar. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka yang disebut dengan ulama adalah orang bisa menangkap dari semuanya itu dan menyimpulkannya. Kita lihat misalnya, seorang wanita kita pun banyak menjadi ulama, alim ulama. Apa sebabnya? Karena belajar. Kita lihat. Jadi yang ulama, yang alim bukan hanya membaca kitab-kitab gundul, kitab kuning, tetapi juga yang bekerja di laboratorium, yang menggunakan teleskop, yang melihat penyakit-penyakit, melihat berbagai macam makhluk-makhluk kecil, mikroorganisme, lalu kemudian mempelajari perilakunya, dampaknya pada kehidupan manusia. Maka dengan kerja-kerja mereka menyelamatkan begitu banyak orang di seluruh dunia. Jadi ulama itu adalah 2 macam. Menyelamatkan jiwa manusia dan menyelamatkan jasmani manusia. Dua-duanya adalah ulama. Kenapa? Dua-duanya yang dipelajari adalah dari Allah. Seperti dikatakan Mutahari tadinya, sumber pengetahuan itu adalah alam. Yang mempelajari alam adalah para peneliti yang bekerja di perpustakaan dan laboratorium. Yang mempelajari akal sebagai pengetahuan, yang bekerja dalam bidang-bidang seperti filsafat, matematika, logika. Hati, yang bekerja dalam bidang irfan, tasawuf, agama dalam pengertian iman kepada Tuhan, dan sejarah. Para ahli seperti ahli sejarah, ahli antropologi, dan sebagainya. Termasuk ahli sosiologi biasa bicara tentang sejarah. Nah, jadi mereka nanti kemudian disebut dengan ulama. Jadi ulama tidak bisa hanya dibatasi pada orang yang berpakaian jubah dan berpakaian serban saja. Ulama itu siapa saja yang perdalam ilmu. Dan yang namanya ulama adalah terminologinya secara bahasa loga adalah orang berilmu, tetapi secara hakiki, secara substansi, seperti nanti kita lihat, yaitu takut kepada Allah. Sehingga ulama tidak mungkin ada yang jahat. Ulama tidak mungkin ada yang kriminal. Kalau ada yang kriminal, itu bukan ulama, tapi partikularitas namanya. Itu oknum. Ya. Maka ulama sebenarnya tidak perlu dibela. Apa sebabnya? Ulama dengan terminologinya sudah bersih, sudah terbela. Karena ulama tidak pernah ada istilah ulama yang tidak berilmu. Kalau ulama tidak berilmu, berarti terjadi kontradiksi namanya. Jadi kalau ulama pasti berilmu secara bahasa. Tinggal satu, yaitu takut kepada Allah atau tidak. Kalau dia tidak takut kepada Allah, maka dia akan menjadi oknum yang melakukan kejahatan dan bukan ulamanya. Allah berfirman. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini sangat terkenal. Surat Fatir ayat 28. Ini surat Fatir ayat 28. Paling sering dibahas, dikutip. Di dalam Al-Quran, kata ulama cuma 2. Di dalam ayat ini dan satu lagi di tempat lain. Sedangkan kata alimuna 1. Nanti kita lihat. Allah berfirman, wa minan nasi.
dan di antara manusia. Wadawabi, dan dabbah. Dawab ini bentuk jamak dari dabbah. Manusia, di antara manusia. Wadawab, hewan-hewan melata. Wal an'am, hewan-hewan ternak. Juga mukhtalifun alwanhu kadalik. Kadalik begitu juga, kita mulai dari sini. Begitu juga berbeda-beda warnanya. Jadi manusia tadi berbeda-beda warna kulitnya. Hewan-hewan melata berbeda-beda juga. Tadi kita sudah lihat gambar-gambarnya tadi. Wal an'am, hewan-hewan ternak kita lihat. Sama-sama sapi, tapi sapinya beda warnanya. Sama-sama kambing, tapi kambingnya beda. Sama-sama domba, tapi beda. Wal an'am, semuanya itu manusia, hewan melata, binatang ternak, mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Bermacam-macam warnanya juga. Nah, jemaah sekalian terbaik, coba kita lihat. Sebelum Allah bicara tentang ulama, jadi Bapak Ibu perhatikan di sini, sebelum Allah bicara tentang ulama, dimulai dengan berbicara tadi dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan. Berbagai macam pluralitas yang ada di gunung-gunung, yang ada di tumbuh-tumbuhan, yang ada di buah-buahan, yang ada di manusia, yang ada di hewan melata, yang ada di hewan ternak, berbicara tentang mukhtalifun, tentang perbedaan-perbedaan. Artinya dari sini kita lihat bahwa ciri mendasar daripada ulama yang takut kepada Tuhannya adalah menghargai pluralitas. Bukan justru menyerang pluralitas atau menyerang kelompok yang berbeda dengan dirinya dengan menciptakan berita-berita bohong. Berita-berita dusta. Kalau ada ulama seperti itu, maka dia bukan ulama, tetapi dia adalah oknum yang mengaku ulama. Karena berdasarkan ayat ini, ulama adalah yang menghargai perbedaan, menghargai pluralitas. Saya kira jelas sekali Pak Ibu sekalian ya. Dari beberapa ayat sebelumnya sudah berbicara tentang perbedaan-perbedaan, tentang keragaman. Masuk di dalam ayat ini tidak langsung, ini bukan ayat pertamanya ini. Walaupun kebanyakan mengutip ayat ini langsung dari sini saja. Kalau ada mengutip ayat ini rata-rata langsung dari sini. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Cuma ini saja yang dikutip. Lupa bahwa ini didahului dengan ini sebetulnya. Didahului dengan pluralitas, keberagaman. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu kadzalik. Maka manusia juga, hewan-hewan melata juga, hewan-hewan ternak juga bermacam-macam warnanya. Baru masuk kata-kata innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maka sungguhnya hanya saja yang disebut dengan ulama itu adalah yakhsyallah. Bapak Ibu sekalian, harusnya kan ini kalau berdasarkan kaidah bahasa biasa, harusnya ulamanya disimpan di depan. Innamal ulama'u, harusnya begitu. Harusnya innamal ulama'u, innama al ulama, harusnya begitu. Harusnya innama al ulama, sungguhnya ulama itu ialah, kan begitu. Tetapi jemaah sekalian, yang disampaikan di sini adalah ulamanya di belakang dan cirinya dulu yang disebutkan. Jadi yang pertama disebutkan ciri. Sama ketika Allah berbicara tentang Allah mensucikan ahlul bait, itu ahlul baitnya disimpan di belakang. Yang pertama disebutkan adalah kata kerja innama yuridullah, mirip. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa, baru ahlul bait. Harusnya kan disebutkan innama ahlul bait. Hanya saja ahlul bait itu ialah. Sama dengan di sini. Jadi artinya apa? Yang dimaksud ulama di sini adalah sama dengan surat 33 Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja disebutkan dulu yang takut kepada Allah. Jadi ciri pertama adalah takut kepada Allah. Jadi tadi di atas disebutkan menghargai perbedaan. Karena perbedaan itu adalah menunjukkan, merupakan tajalli daripada Tuhannya, maka menghormati Tuhannya harus satu paket. Harus satu set. Dengan juga menghormati perbedaan-perbedaan itu, karena Tuhan yang tunggal itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, maka supaya panca indera kita menjangkaunya, dia bertajalli. Dia memperlihatkan dirinya dengan menggunakan keberagaman itu sebagai lokusnya, sebagai mazharnya. Maka menghargai Tuhan harus satu paket dengan menghargai keberagaman. Tidak ada tanda memuliakan Tuhan atau takut kepada Tuhan
apabila tidak memuliakan dan tidak menghargai keberagaman. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Jadi di sini sebutkan dulu ibadihi. Jadi banyak ibad tetapi belum tentu ulama. Karena min ibadihi al ulama. Jadi ulama itu pertama adalah berilmu. Ilmunya banyak. Seperti mana tadi disebutkan banyak beragam di sini. Dan menghormati itu sebagai tajalli daripada Tuhannya. Yang kedua, dia meletakkan dirinya tidak berdaya di hadapan Tuhan. Dia meletakkan dirinya sebagai ibad, sebagai abad, sebagai hamba. Dan karena dia sudah sebagai hamba, maka yang ada pada jiwanya adalah Allah. Kata-kata yakhsha di sini sebetulnya adalah hatinya itu telah menyatu. Dan agen-agen seperti ini juga ada di negara kita. Mereka juga menggunakan baju ulama. Innallaha azizun ghafur. Sungguhnya Allah SWT adalah azizun ghafur. Allah SWT adalah maha perkasa, maha mulia, lagi maha pengampun. Artinya bagi mereka yang selama ini menyadari pengertian ulama tidak seperti ini, sehingga kemudian ikut pada ulama dalam tanda petik yang bukan seperti ini, harusnya dia meraih kemuliaannya kembali kepada Allah dan Allah akan siap mengampuninya. Asalkan yang bersangkutan mulai menyadari bahwa ulama yang pantas diikuti adalah ulama yang tidak pernah